Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Sahabat Mistero, kabar tentang dikembalikannya pusaka legend, pusaka Nogo Siluman Pangeran Diponegoro yang sudah dikembalikan oleh Raja Belanda, yaitu Raja William Alexander, langsung diserah terimakan kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah, sehubungan dengan itu Mistero Channel banyak pertanyaan, banyak mendapatkan pertanyaan dan chat secara personal menanyakan kebenaran ini dan ingin mengangkat topik ini ke permukaan, gitu ya. Sekedar untuk memberikan pencerahan dan ya klarifikasi lah mungkin ya secara pandangan tentang Tosan Aji dan budaya Pakerisan. Maka dalam hal ini saya akan mencoba menerangkan sekemampuan saya dengan porsi saya. Saya tidak memposisikan diri saya sebagai seorang ahli Pakerisan dan Tosan Aji, bukan, masih jauh dari itu. Tetapi saya adalah pemerhati budaya, memang iya. Saya pemerhati Tosan Aji dan Pakerisan, memang iya. Saya seorang penghobi budaya Tosan Aji dan Pakerisan, memang iya. Nah, maka karena saya hanya memposisikan sebagai pemerhati dan penghobi, maka mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada para senior Pakerisan apabila saya dalam mencoba menjelaskan ini masih banyak kesalahan. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskannya. Baik, yang kemarin beredar di media sosial ya, sudah di upload di media sosial, YouTube atau beberapa siaran televisi baik swasta maupun negeri, itu dijelaskan bahwasanya telah dipulangkan benda sejarah kita, bukti perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu berupa pusaka keris Nogo Siluman, gitu ya. Namun dari pengamatan saya, memang saya belum melihat secara fisik, secara langsung. Memang saya belum menanting atau memegangnya secara fisik. Namun dari rancang bangun dan bentuk kerisnya yang beredar di media sosial, saya sudah sangat bisa memastikan bahwasanya yang diserah terimakan kepada Presiden RI itu bukanlah Nogo Siluman, melainkan keris berdapur Nogo Sosro Kinatah Kamarogan. Dan apa dasarnya? Baik, saya akan coba terangkan secara ini ya, dan kita simak bersama, karena kebetulan saya juga menyimpan dua bilah keris tersebut, baik Nogo Sosro maupun Nogo Siluman. Ya, ini Nogo Sosro dan Nogo Siluman. Apa bedanya? Kita lihat bersama-sama ya. Kita review bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar bersama-sama ya. Alhamdulillah, yang perlu kita syukuri adalah aset bangsa kita, aset bukti dari perjuangan pahlawan kita, Kanjeng Pangeran Diponegoro, Raden Bandoro Haryo Ontowiryo Mustahar Khulafaur Rasyidin
Khalifatullah ing tanah Jawa alias Kanjeng Pangeran Diponegoro dikembalikan ke bumi pertiwi. Secara energi memang yang di medsos itu saya mencoba menjalin sebuah energi gelombang spiritual. Saya yakin memang itu adalah pusaka beliau gitu ya. Tetapi ada penyebutan yang salah, yaitu yang disebut-sebut itu adalah keris naga siluman, sebenarnya ternyata adalah naga sosro. Karena itu seperti ini ya. Yang di medsos itu bentuknya sama persis seperti ini. Yang tersebar di media massa bukanlah keris naga siluman, melainkan adalah keris naga sosro. Dan keris naga sosro ini adalah keris naga sosro kinatah kamarogan, terpahat emas. Gitu. Coba lihat dari mulai gonjo, ya, sampai terus kemudian ke atas, ini terlihat, ya, ini ada mahkota. Terlihat naga yang memakai mahkota, ya, dengan mewahnya sampai ke ujung bilah, ke ujung ekor. Ini tetap terpahat atau kinatah. Nah, dan ekornya terlihat. Gitu ya. Nah, ini namanya keris naga sosro. Sedang ini keris naga siluman. Ini yang disebut naga siluman. Coba bedakan. Naga siluman bedanya adalah tidak terpahat, tidak ada kinatah, gitu ya. Terus kemudian setelah yang terlihat hanyalah bagian kepala, ya, badan bawah, dan kemudian setelah di atasnya kepala, ya, setelah kepala ini ekor ke atas menyembunyikan diri atau seluman, gitu, menghilangkan diri. Dan secara filosofi memang sangat berbeda. Keris naga sosro, ya, melihat rancang bangunnya terlihat megah, mewah. Nah, kenapa? Karena memang filosofi di dalamnya syarat akan keduniawian, tahta, dan kemegahan. Ya, ini terpahat kinatah kamarogan. Nyata, terlihat nyata dan megah dari mulai gandek ini, ya, gandek itu ini, nah, sampai ke mahkota dari naganya sampai ke ujungnya bilah atau ujungnya ekor terlihat mewah dan megah. Nah, kenapa? Karena memang filosofinya adalah identik dengan harapan kemakmuran, harapan kemegahan, harapan untuk menjadikan tolak balak dan pagebluk. Nah, karena memang sejarahnya keris pusaka naga sosro tersebut pertama kali diciptakan oleh Pangeran Sedayu alias Empu Supomandrangi, yaitu seorang maestro empu di zaman Majapahit. Atas dasar apa diciptakan keris naga sosro ini? Jadi konon menurut ceritanya dulu, sejarahnya dahulu, pada saat itu kerajaan Majapahit sedang diserang pagebluk. Pagebluk itu semacam kayak wabah penyakit. Pemerintahan Majapahit sedang mengalami krisis lah, katakanlah begitu. Baik krisis kesehatan pun juga krisis ekonomi. Maka kemudian Raja Brawijaya memohon Empu Supo untuk menciptakan sebilah keris. Dan ilhamnya tak lama kemudian Empu Supomandrangi berhasil menciptakan atau
mewujudkan menempa keris naga sasra kinatah kamarogan. Nah, ciri-ciri dari naga sasra itu ada istilahnya 1000 sisik. Ada 1000 sisik yang mengandung makna bahwa pusaka tersebut adalah sebagai perlambang kekuasaan untuk menolak bala, menolak wabah, membentengi kerajaan dari 1000 macam bencana dan masalah. Kyai Naga Siluman ciri-cirinya yaitu memiliki gandek, ya, memiliki gandek ini ya, kepala naga, mengenakan mahkota, tetap ada mahkotanya, sumping, ini sumping ya, di kayak telinga itu namanya sumping gitu ya. Terus mengenakan mahkota, tetap ada mahkota namun tidak terlalu terlihat, beda dengan mahkotanya naga sasra tadi ya. Dibuat tersamar gitu ya. Jadi badannya naga dari setelah kepala, gandek terus kepala, nah terus kemudian badan sampai ekor ujung itu dibuat tersamar atau menghilang, atau dalam istilah bahasa Jawa seluman, karena seluman itu artinya adalah menghilang ya pada look pertama, menyatu dengan bilahnya yang mengandung makna filosofi sebagai himbauan agar manusia dalam menjalani hidup ini harus bisa mengendalikan hawa nafsu yang berupa kekuasaan, kemewahan, kederajatan, bondo dunyo, dan ya pokoknya kesenangan, kemewahan dan kemegahan dunia serta derajat semata. Nah, ini sebaliknya permohonan dari filosofi yang terkandung dalam esoterinya naga sasra, ini kebalikannya. Ini tidak butuh tahta, tidak butuh kemewahan dunia, justru menghilang dari kemewahan dan kemegahan dunia. Nah, sedangkan mulut naga, nah mulut naganya ini coba terlihat menganga ya. Ini biasanya kalau orang-orang tertentu akan diberikan intan atau ya semacam permata atau emas gitu ya, dengan kepercayaan untuk membungkam sang naga, atau katakanlah menghindari dari unsur-unsur energi negatif yang mungkin bisa terpancar dari energi dari dan tuahnya naga siluman tersebut. Istilahnya biar nggak garang lah. Biasanya orang-orang pakerisan atau penghobi tosan aji bila mempunyai naga siluman seperti ini, mulutnya yang menganga itu disumpal dengan permata atau sejenis emas atau berlian. Namun makna sesungguhnya yang menjadi pesan di balik tuahnya atau isoteri, pesan moral dari sebilah keris naga siluman ini adalah bahwasanya disumpal dengan emas atau batu mulia, bahwasanya manusia itu harus mampu mengendalikan ucapannya. Ada istilah bijak dalam bahasa Jawa, ajining diri saka lati. Jadi berharganya seseorang itu karena ucapannya, dipercaya seseorang itu karena ucapannya. Sabda pemimpin, kebijakan pemimpin itu tidak boleh berubah-ubah, yaitu sabda pandito ratu tan kena wolawali, tidak boleh berubah-ubah. Dengan demikian, kemuliaan seorang pemimpin tercermin dalam kemampuannya untuk menyelaraskan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi saya pastikan ini beda ya, sangat berbeda. Ini adalah yang diserah terimakan itu adalah keris naga sasra kinatah kamarogan. Ya, perhatikan. Nah, sedangkan yang didengung-dengungkan, yang sedang viral di media massa adalah katanya keris naga siluman
yaitu menurut saya adalah tidak perlu kita besar-besarkan, kita sikapi dengan arif, itu hanya salah penyebutan saja gitu ya. Nah, tetapi saya yakini yang diberikan, diserahkan kepada pemerintah kita beberapa waktu yang lalu itu memang asli pusaka Ibu Pertiwi dan asli memang termasuk pegangan Kanjeng Pangeran Diponegoro, tapi memang bukan Nogo Siluman melainkan Nogo Sosro ya. Kanjeng Pangeran Diponegoro memang selain Nogo Sosro beliau juga punya Nogo Siluman. Nah, itu sangat masuk akal karena saat memimpin gerilya dulu beliau itu konon diceritakan mudah menghilang. Saat dikepung oleh tentara Hindia Belanda, tahu-tahu beliau sudah ada di mana. Nah, bukan tidak mungkin kalau beliau memang selain diberkahi oleh Tuhan, wasilahnya adalah diliputi energi positif dari kekuatan menghilangnya Nogo Siluman. Bisa jadi seperti itu. Sahabat Mistero, baik, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya saya ya. Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari saya, semampu saya sebagai pemerhati Tosan Aji, katakanlah sebetulnya lebih pada penghobi Tosan Aji dan Pakerisan. Saya hanya ingin mencoba meluruskan sesuai dengan sedikit ilmu saya, bahwasanya ini memang sangat berbeda yang diberikan kepada pemerintah Belanda kepada Indonesia itu adalah bukan Nogo Siluman melainkan Nogo Sosro Kinatah Kamarogan dengan lok 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama persis seperti ini ya yang diserahkan oleh Raja Belanda ya, William Alexander kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Akhirnya kita tidak perlu memperpanjang polemik ini. Apapun alasannya, perkara itu pusaka apa saja, yang jelas secara gelombang resonansi saya merasakan secara spiritual yang dikembalikan asli pusaka kita, asli pusaka NKRI, pusaka Ibu Pertiwi. Kita pantas bangga, kita pantas bersyukur. Kita tidak perlu ributkan itu Nogo Sosro atau Nogo Siluman, tetapi yang jelas memang itu Nogo Sosro. Kita akhiri polemik itu di sini gitu ya. Yang penting kita sudah sangat bersyukur, ada rasa syukur yang perlu kita panjatkan bahwasanya bukti dari sejarah perjuangan bangsa, salah satu pahlawan nasional itu dikembalikan. Semoga bukti-bukti sejarah yang lain kemudian muncul gitu ya. Baik, mulai sekarang mari kita semakin hiroh, mari kita semakin semangat, mari kita semakin bangga dengan bangsa kita, bangga dengan budaya Tosan Aji kita, karena ini adalah saksi-saksi dalam sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Salam budaya, salam misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.